gitu. Jadi gitu. Jadi hari ini, Masya Allah, tabarakallah, bagaimana kita menghubungkan hablum minallah dan hablum minan Nas. hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, namanya kan ada 3 amal. Asik. Pertama Ustaz. Amal ibadah, yang kedua amal soleh, dan 3 amal jariah. Oh. Amal ibadah itu kaitannya kepada Allah. Karena kenapa? Hubungan kita kepada Allah dengan 2 syarat. Kita harus karena Allah dan sesuai tuntunan Rasul. Sementara amal soleh artinya berfungsi, berguna, bermanfaat. Maka itu adalah hubungannya kepada sesama manusia. Dan satu amal lagi, yakni amal jariah. Bagaimana kita untuk buat bekal diri kita. Benar. Ya, Pak. Kata Ustadz bahwa salah satu ciri utama orang soleh itu selalu membawa islah. Selalu mendamaikan orang yang bertengkar dan selalu menjaga tali silaturahmi. Oh. Jadi jangan ada orang bertengkar malah kita gonggongin. Dipanas-panasin gitu. Oh. Nasihat. Termasuk komen-komen di sosial media itu ada dosanya juga. Betul. Betul Dan lah. itu bisa jadi dosa jariah. Karena berapa orang terpancing ngikut serta, hati-hati bisa dapat dosa lagi. Oh, hati-hati tuh berarti ya. Jangan Betul. Di sampai. hati tidak tercatat. Tapi ketika keluar dari mulut, dari tangan, itu bisa nanti minta pertanggungjawabannya. Oh iya. Silakan duduk Habib Oh, iya. sama Pak Ustadz. Hari ini di edisi spesial Idul Adha. Sur, Ya. aku boleh tanya? Ya. Nampaknya saya melihat kedua pemuka agama ini hati saya tenang. Iya. Untuk pertama kalinya mereka bersatu di satu televisi. Pemuka agamanya siapa aja? Ustadz Maulana? Ada Ustadz Maulana dan Habib Jafar. Habib Jafar. Ustadz pemuka agama. Lah saya mau kemana aja? Emang nyangkanya apa seleb TikTok? Emang Anda TikToker? Tapi sebenarnya beliau adalah ulama dan saya ubaru. Ulama baru. Baru. Emangnya itulah Apa Bib? itulah bedanya. Apa? Kalau Ustadz TV jokesnya industri lah. Tapi benar juga ya. Apa? Coba kalau lihat Ustadz Maulana. Kalau selendang aku yang diambil, aku kan nggak bisa balik ke kayangan kan? Iya. Kalau Ustadz Maulana selendang yang diambil gimana? Ya nggak bisa ceramah. Kan selendang doang. Kan harus pakai selendang dia dah. Iya. Ustadz Maulana kalau pakai selendang dipanggilnya Ustadz Maulana. Iya. Kalau nggak pakai dibuka Mas Maulana pada umumnya. Mas Maulana pada umum. Maulana. Mas Maulana pada umum. Tapi beliau bisa mainin kita nggak berani. Bisa Ustadz. Kenapa bisa? Nggak bisa. Saya kasih contoh. Nggak usah. Dia tuh cucu Nabi Muhammad. Iya sih. Tapi Nanti kan tidak dapat syafaat, mau nggak? Iya, jangan. Ayo lu. Jangan. Angkat kakinya dia. Karena kita masuk surga dengan 2 jalur. Apa? Jalur rahmat dan jalur syafaat. Oke. Bayangkan ketika itu semua diambil, diminta pahala salat, semua ibadah-ibadah diminta, yang tersisa tinggal dosa-dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Rigen kenapa nangis terharu? Itulah kita butuh syafaat. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya ibu-ibu? Ada yang mau nanya? Iya, Ibu Yati tolong. Bu Yati mau nanya. Silakan. Ibu Yati dari pengajian mana? Ibu Yati mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya itu hukumnya haram, Bu. Belum nanya. Belum. Belum nanya Pak Ustaz. Saya Yati Oktavia dari Cikudir Bekasi. Bohong kali. Oktavia. Bukan namanya sama. Oh, namanya sama. Saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai ikhlas. Kemarin saya beli jam dinding, Ya. tapi nggak ada dindingnya Pak Ustadz. Oh. Apakah saya harus ikhlas Pak Ustadz? Gimana tuh? Gimana? Sabar Pak, sabar Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan Ustadz, ada yang dijawab dengan bunyi-bunyian. Ayo. Baru tadi diajarin. Kenapa? Manusia yang soleh itu yang selalu mendamaikan orang. Iya. Malah tambah Malah ini malah ngomporin. mau bertanya. Aneh loh, Sur. Apa hukumnya host malah Jadi gini. Ya, baik. Ya, silakan. Ini pertanyaan sering kali ditanya, kayak jam dinding nggak ada dinding, Iya, jam iya. tangan nggak ada petangan. Nah itu juga Benar, tuh iya. penting tuh. Gak dapet tangan Saya sih. coba jawab ya. Nggak apa-apa. Anda siapa? Lu siapa? Lu siapa? Nggak apa-apa. Kalau Karena kita harus memberikan kesempatan, silakan. jangan udah
Pak Ustadz aja mendingan. Betul. Ya. Jadi seharusnya orang baik itu seharusnya mendamaikan orang yang bertengkar, Oke. bukan malah bertengkar dengan orang-orang. Nah, Oke. kayak pertanyaan begini nih, itu sebaiknya Nggak usah. Gak usah, kau malah mau dilempar sepatu. enggak sebatu ada ini aja. Oh, kirain mau dilempar sepatu. Masih ada silika gel. Zona aja kalian ini. Ada silika gel. Ya pokoknya Ya, Gen. Makanya. Ntar lu, Habib juga kalau nggak pakai peci putih, ya kalau pakai peci putih kayak Habib Jafar ya. Iya. Ceramah. Tuh, coba kalau dibuka kayak apa, Gen? Ya kayak orang Arab pada umumnya. Ibu Yati karena udah bertanya dapat 500.000. Sebut satu huruf. Pilih huruf apa? Y. Y nggak ada, saya kasih aja set prasmanan. Iya. Set prasmanan. Iya. Tolong Gel. Lah, kok Berat, enak Gel. banget? Masa gitu Ya. doang, Pak? Ya, gitu doang. Iya, nih buat ibu. Awas berat, saya taruh bawah aja. Buat kambing nggak ada. tuh, enak tuh Idul Adha. Ada yang mau nanya lagi, ibu-ibu ada. Ada yang mau nanya lagi. Ada yang mau nanya lagi? Iya, Ini lagi Bu Mimin. Ibu Mimin. Si Mimin beda hari ini Beda. tampilannya. Beda. Ini lagi diet ya? Oh iya. Beda Mimin. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mimin dari Desa Babakan Madang, Mm-mm. Sentul, Bogor. Iya, oke. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya kan punya anak kecil. Ya. Ketika saya sholat, dia suka duduk di depan sejadah. Iya. Gimana itu hukumnya? Nah, Oh iya tuh, sering tuh. Anak kecil Jadi suka gini, duduk. buat anak kecil, kita sebagai orang tua jangan sampai membahayakan anak kita dan jangan juga meninggalkan sholat. nah. Nah, pada posisi kita menjaga anak, yakinkan anak itu aman. Pakai popo, jangan sampai nanti dia Peace. Oh. Kalau menurut Habib bagaimana? Poin 10 untuk Ustadz Maulana Jangan bagaimana? diadu. Bukan. Jangan diadu, jangan diadu, jangan diadu. Jangan diadu. Jangan diadu. Ya kan bagus jawabannya. Iya. Ini ya, Ya. Idul Adha itu Iya. sunnah yang sangat ditekankan adalah menyembelih domba. Iya. Kalau adu domba antara Ustadz dan Habib, Di hari yang bagus ini, Bagus. Astagfirullahaladzim. itu haram hukumnya. Itu maksudnya mungkin Habib ada Ada pandangan lagi, lain kalau pandangan menurut lain. Habib gimana, Bi? Ya emang Tambahan. ada kasus di mana kemudian Rasulullah itu menggendong cucunya Sayyidina Husain ketika beliau sedang sholat. kalau anaknya nih kita lagi sholat, terus anak kita nih umurnya 27 main-main di depan kita. Kegedean. Kegedean. Waduh, udah gede banget. Udah gede banget. Gak apa-apa dikelepak, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya dikelepak. Tapi Bib, kalau misalkan nih main-main gitu, terus dia tiduran di tempat kita sujud atau Sajadah, apa di gitu sajadah. sejadah. Terus kan kalau waktu Sayyidina Husain kan didiemin kan, digendong kan. Nah kalau misalnya sampai ketiduran tuh kita harus gimana Bib? Apakah kita boleh nih melakukan gerakan-gerakan kayak angkat gitu ketika sholat atau Ya. gimana? Boleh aja. Gak apa-apa. Habib dulu. Sabar. Habib dulu, ntar bener nggak kata Habib? Ini orang nih dua nih. berdua nih. Tahu nih orang dua nih. Lebih parah lu. Set. Set. diperagain ya. Oke. Oke. Lu jangan sampai nih berdua Habib sama Ustadz di belakang nggak ngobrol ya guys. Nah, lu ya. Misalnya, Lagi sholat. ini sejadah. Ya. Terus yang anak tidurnya mana? Misalnya saya anaknya. Iya. Gede amat anaknya. Ya, taruhlah tidur. 1, 2, 3. Lagi sholat. Ya. Ngapain mau diangkat? Kenapa nggak geser? Berarti boleh? Boleh. Oh, melakukan inian. Ah, oke. Bahkan Betul. salah satu yang pernah viral Apa? di media sosial itu ketika seorang imam memimpin Iya. sholat kemudian ada kucing yang naik ke badannya. Badannya. Nah, Iya, itu betul. dibiarkan dan disingkirkan dengan baik-baik Iya. Oh. sebagai bentuk justru itulah salah satu bentuk diterimanya sholat kita, yaitu karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menyebabkan kita tidak keji dan mungkar kepada orang lain. Justru kalau orang sholat itu cirinya adalah saat sholat atau setelah sholat dia baik kepada orang lain, termasuk kepada binatang itu. Oh, gitu. Bu Reni, maaf ya. Ya. Bu Reni, pertanyaan yang kayak gini loh Bu. Ya. Masa nepok nyamuk, emang ibu nggak risih diimamin? Iya. Ya. Ya, ibu lagi punya jam dinding, gak ada dindingnya. Ibu tinggal di aula. Bu, dapat uang. Iya. Satu huruf, Bu, satu huruf. Oh, nanya. Satu huruf apa? Nanya apa? Kak, dapat koper, Kak. Iya. Niatnya mau pulang
pengen kamar mandi. Dia pengen kamar mandi. Gak ada kali kamar mandi di sini. Sor, gue mau nanya nih tapi serius ini ya. Iya, Jangan boleh. dibercandain nih, Bib. Jangan Ke dibercandain. siapa? Ke siapa? Ke dua beliau. Oh, berdua. dua-duanya. Ya, begini pertanyaannya. Belum. Ketawain aja. Tawa. Saya serius ini Serius, pertanyaan ini dari Bercandain Iya. katanya. Kalau kita misalnya udah berdoa terus nih Bib ya, biar kita ketemu jodoh gitu kan ya di usia yang udah nggak muda lagi. Jangan ketawa-ketawa Bib. Senyum. Senyum doang. Bib mau begitu sih. Senyum doang, nggak ketawa. Tanya nih, ya Pak Senyum Ustadz ya. doang. Kita udah berdoa, ya Allah udah minta mulu. Gak usah lagu sedih. Ya udah. Ya udah. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Udah doa mulu. Ah, tapi belum ternyata datang-datang. Belum dijawab-jawab tuh, belum datang-datang jodohnya. Kita harus bagaimana Bib? Saya bukan Habib. Gak gitu dong. Masa langsung. Kok ente lepas tangan? Masa Kok ente lepas Enggak, tangan? itu paling pas yang menjawab Ustadz Maulana. Karena Ya. Ustadz Maulana kan juga berada dalam kondisi. Gimana Pak Ustadz Maulana? Oke. Jadi ada doa, Rabbila tasarni fardan wa anta khairul warisin. Janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri, berikan aku pendamping yang terbaik. Tuh 2, 3. Yang terbaik. Coba diulang. Yang terbaik. Sekali lagi. Yang terbaik. Apa Bib? Tukang ru'yah di mana ya? Tukang ruya lagi. Nah, yang penting yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang gitu. terbaik menurut Allah. Dan maaf ya, jangan pernah menyalahkan seorang wanita karena belum menikah. Karena yang menikah itu laki-laki. Oh? Yang menikah itu laki-laki. Perempuan itu dinikahi. Oke. Jadi jangan paksa menikah. Nggak mungkin. Karena yang menikah itu adalah laki-laki. Dan perempuan dinikahi. Kira-kira siapakah jodoh aku yang sebenarnya? Oki, Iya. mau dikejar-kejar cowok nggak? Mau dong. Maling motor bebek dah, maling motor bebek. Bebeknya dikejar-kejar atau sama warga? Dikejar-kejar sama cowok, maling motor bebek mah. Warga, mana gue dikejar-kejar begitu? Dan kata Nabi Muhammad, Ya. Oki ya, Ya. siapa yang menjaga rasa cinta yang positif kepada orang lain, kemudian cintanya itu bertepuk sebelah tangan, hingga wafat dia dalam keadaan mencintai orang lain dan cintanya tidak berbalas, maka dia wafat dalam keadaan wafat terbaik, yaitu syahid. Masya Allah, bertepuk sebelah tangan. Karena Bu Yati ikutan nyanyi, Bu Partiwi dapat 100 juta dari kamu. Gampang amat. Gampang amat. Bu Sarah, mau pilih satu huruf. Huruf T. Tunai, iya 200. TV kali ya. Bisa begitu. Siapa yang mau air cooler? Bu Dewi dapat air cooler, iya. Ini Bu dapat ini. Pak, Itu ya itu. mau dong, Bapak mau apa? mau naik haji. Mau naik haji. Sur, Semoga kata dapat Habib rezeki. kan harus menyenangkan hati orang lain. Iya. Senengin hati orang lain gak apa-apa, tapi jangan nyakitin hati sendiri, Ki. Saya mau kasih duit lagi buat 1, 2, 3, 4, 5 buat Ibu Cynthia. Pak Surya, Hah? mau dong? Apa? Mau. Kerja ya. Kevin. Masya Allah, Saya udah lupa. ganteng baik Yuni, lagi ya Allah. iya. Siapa yang belum dapat duit? Yang belum dapat duit siapa? Bu Dewi, Bu Dwi. Mau pilih satu huruf. Apa? Bu Dwi. Ah? R. R abis R S. Smart TV buat Ibu Dwi. Dapat Smart TV Bu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Belum Kita yang ini belum Sur. minta sama lakinya, saya udah habis. Iya. Jadi gimana? Apa? Kalau spesial Idul Adha ini, Iya. kita gak usah arisan-arisan lah. Gak usah arisan. Kita pengajian aja. Pengajian aja. Iya. Berubah konsep dong. Kita akan main lagi selain satu ini, tetap di arisan kocok terus. Hanya